Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Zaki Farid Permana, Intan Nur Azizah, Kirana Dizah Pawestri, Laras Meninggalih, dan terakhir Nikmatul Jannah. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai sarana dan prasarana pendidikan. Mari kita simak penjelasannya. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, alat-alat, dan media pembelajaran. Adapun yang dimaksud prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah. Menurut KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan pengertian prasarana menurut KBBI adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, yakni usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya. Adapun peraturan pemerintah yang membahas mengenai standar sarana dan prasarana pendidikan, yakni pada pasal 62 Permendikbud 3 tahun 2022 tentang standar peraturan pendidikan tinggi. Ayat 1, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Ayat 2, sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk yang pertama, memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Yang kedua, proses pembelajaran, dan yang ketiga, kegiatan penelitian. Ayat 3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Selanjutnya yaitu inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Daryanto dan Muhammad Farid tahun 2013, inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib dan teratur berdasarkan ketentuan pedoman yang berlaku. Berdasarkan pendapat mengenai definisi dan inventarisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa inventarisasi merupakan serangkaian kegiatan mengumpulkan, mencatat, dan mendokumentasikan barang atau data. Lalu ada juga menurut Bafadal tahun 2004, pencatatan sarana dan prasarana di sekolah dilakukan pada buku penerimaan barang, buku asal-usul barang, buku golongan inventarisasi, buku induk inventarisasi, buku bukan inventarisasi, dan buku stok barang. Lalu, inventarisasi sarana dan prasarana adalah semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. Pengadaan semua sarana dan prasarana memerlukan biaya yang sangat besar, termasuk semua kegiatan yang berkaitan dengan pengolahannya. Kegiatan inventarisasi sangat diperlukan agar sarana dan prasarana tersebut mudah dikelola. Inventarisasi yang dilakukan bisa saja berbeda, namun pada dasarnya semua dilakukan dengan tujuan yang sama. Tujuan dilakukannya inventaris adalah untuk mengetahui aset lembaga pendidikan berdasarkan jumlah, jenis, kualitas, merek, harga, dan tahun pembuatan atau pengadaannya. Selanjutnya ada penimpaan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Ananda Banurea, pada tahun 2017, halaman 55, penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan atau tempat yang telah disediakan. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menyimpan suatu barang, baik berupa parabot,
alat tulis kantor, surat-surat, maupun barang elektronik dalam keadaan baru ataupun dalam keadaan yang sudah rusak. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk atau ditugaskan pada lembaga pendidikan. Nah, aspek yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan adalah aspek fisik dan aspek administratif. Aspek fisik dalam penyimpanan adalah wadah yang diperlukan untuk menampung barang milik negara yang berasal dari pengadaan. Nah, aspek ini biasa disebut sebagai gudang. Nah, gudang dapat dibedakan menjadi 4, yaitu gudang pusat, gudang penyalur, gudang transit, dan gudang pemakai. Aspek administratif adalah hal-hal yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam penyimpanan, seperti bendaharawan kepala gudang, urusan tata usaha, urusan penerimaan, urusan penyimpanan dan pemeliharaan, dan urusan pengeluaran. Adapun prosedur dan tata cara penyimpanan barang. Prosedur dan tata cara penyimpanan barang ada 2, yaitu penerimaan dan penyimpanan. Hal-hal yang dilakukan dalam penerimaan barang ialah yang pertama, menerima pemberitahuan pengiriman barang dari pihak yang menerima barang. Yang kedua, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam penerimaan dan pemeriksaan barang. Yang ketiga, memeriksa barang yang diterima, baik fisik maupun kelengkapan administrasi, seperti surat kepemilikan. Nah, yang keempat, membuat cerita acara penerimaan dan hasil pemeriksaan barang. Nah, yang kedua ada penyimpanan. Nah, barang-barang dan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam hal penyimpanan adalah yang pertama, meneliti barang-barang yang akan disimpan, menyiapkan barang-barang tersebut berdasarkan pengelompokan tertentu atau harga tertentu. Yang ketiga, mencatat barang tersebut ke dalam buku penerimaan atau kartu barang dan kartu stok. Nah, yang keempat, membuat dena lokasi barang-barang yang disimpan agar dapat dikeluarkan secara tepat. Nah, dan yang terakhir ada pengeluaran barang yang dilakukan berdasarkan surat perintah mengeluarkan barang atau SPMB. Penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Prasetyawan, pada tahun 2016, halaman 44, secara lebih operasional, penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris, karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi. Tujuan penghapusan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi dan mencegah kerugian yang lebih besar sebagai akibat dari adanya dana yang dikeluarkan untuk pos perbaikan. Yang kedua, mengurangi dan mencegah terjadinya pemborosan dana sebagai akibat dari biaya pengamanan, penggudangan sarana dan prasarana yang tidak dapat digunakan lagi. Yang ketiga, mengurangi beban dan kalau perlu membebaskan institusi dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan barang-barang yang sudah tidak dapat dipakai lagi. Yang keempat, mengurangi beban pekerjaan inventarisasi yang secara terus-menerus atau berkala harus dilakukan. Yang kelima, menghapuskan barang-barang yang out of date dari lembaga agar tidak memboroskan tempat atau ruangan. Yang keenam, agar barang-barang sekali pakai atau barang-barang yang tidak dapat diperbaharui lagi tidak menumpuk di lembaga pendidikan. Dan yang ketujuh, agar ada alasan juga untuk mengadakan barang baru yang lebih besar sesuai dengan tuntutan kebutuhan dari anggaran pengadaan. Lalu, Ananda Banurea tahun 2017, halaman 55, menyebutkan prosedur penghapusan perlengkapan sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajer pendidikan membentuk tim penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, tim penghapusan sarana pendidikan diberikan mandat untuk mengidentifikasi jenis-jenis barang yang akan dihapuskan. Yang ketiga, berdasarkan hasil identifikasi atas sarana dan prasarana pendidikan tersebut, tim kemudian mengumpulkan sarana dan prasarana pendidikan yang akan dihapus pada suatu tempat, semisal dapat di gudang transit. Yang keempat, sarana dan prasarana yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diinventarisasi dengan cara mencatat jenisnya, jumlahnya,
tahun pembuatannya, tahun anggarannya, dan sumber anggarannya. Yang kelima, manajer pendidikan mengajukan usulan penghapusan ke instansi yang berada di atasnya dengan dilampiri barang yang akan dihapus. Yang keenam, setelah usulan disetujui yang ditandai dengan keluarnya surat keputusan penghapusan, tim yang ditunjuk tersebut memeriksa kembali barang-barang yang dihapus dan mencatatnya dalam berita acara penghapusan. Dan yang ketujuh, tim yang ditunjuk melakukan penghapusan, bentuk penghapusan bisa dengan cara pelelangan atau pemusnahan. Pelelangan ditujukan kepada barang-barang yang mungkin masih laku dilelang atau memiliki nilai ekonomis. Sementara pemusnahan dilakukan terhadap berbagai jenis barang yang sudah tidak laku lagi atau tidak memiliki nilai ekonomis. Wah, videonya sudah selesai. Terima kasih bagi yang sudah menonton hingga akhir. Kami harap penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.